Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Sumijero, NPM 2111080011. Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Baik, sahabat Al-Quran di mana Anda berada, mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam metode Quantum Reading Al-Quran. Cara cepat, mudah, menyenangkan, membaca Al-Quran secara tertib. Setelah kita pelajari di prinsip pertama, yaitu konsisten dengan irama dengan menurut ayun-ayun, mana tahan. Kita lanjutkan ke prinsip kedua, yaitu bagaimana kita membaca Al-Quran, memfasihkan huruf-huruf hijaiyah kita. Selanjutnya, bahwa kemampuan menghafal huruf hijaiyah dari A sampai Z secara fasih. Masih dalam melafalkan ada dua syarat. Yang pertama, mampu mengeluarkan setiap huruf sesuai dengan tempat keluarnya. Contoh, ketika kita mampu melafalkan huruf K, maka dikatakan fasih ketika kita mampu menyatukan ujung lisan kita dengan tempat terbentuknya dua gigi seri bagian atas, atau sederhananya ujung lidah disentuhkan dengan gusi seri atas. Jadi melafalkan huruf K tidak menentukan ujung lidah dengan gigi atas ataupun dengan langit-langit, tetapi huruf K menyentuhkan lisan kita dengan tempat tumbuhnya gigi atau disebut dengan gusi bagian atas. Syarat yang kedua, selain mampu mengeluarkan huruf sesuai dengan makhrajnya, sesuai dengan tempat keluarnya, maka syarat yang kedua fasihnya dalam melafalkan huruf adalah mampu memenuhi sifat-sifat asli huruf tersebut. Yang pertama yaitu huruf A. Melafalkan huruf A tidak berbeda dengan halnya melafalkan huruf A dalam huruf Latin. Perhatikan, A, jangan lupa diayunkan suaranya. Perhatikan, diayunkan. Ketika dalam memfasihkan posisi mati suara kita terputus. Ketika kita dalam posisi mati suara kita terputus. Yang kedua yaitu huruf ba. Berikut dalam melafalkan huruf ba, cara merapatkan kedua bibir kita tidak jauh berbeda dengan kita mengucap huruf ba di dalam huruf Latin. Perhatikan, ba, di, bu, ba. Ketika huruf ba dalam posisi mati suara terdengar mantul. Yang ketiga yaitu huruf A. Sudah saya jelaskan tadi, melafalkan huruf A dengan menyentuhkan ujung lisan kita dengan gusi seri bagian atas. Mengalirkan sedikit nafas. Perhatikan, ada udara yang melafalkan huruf A. Yang keempat yaitu huruf Sa. Bagaimana melafalkan huruf Sa? Yaitu dengan menyentuhkan ujung lidah dengan dua gigi seri bagian atas. Kemudian
dengan lambat. Jika ada min, nun, tanwin bertemu dengan huruf sa, tahan suara dan mengikuti huruf ta. Artinya posisi mahraj sudah berbeda dengan huruf berikutnya. Selanjutnya yang kelima yaitu huruf ja. Huruf ini diarahkan dengan menunjukkan tengah lidah ke arah langit-langit. Perhatikan jadi sekarang kita gabungkan keenam huruf H. Huruf ini dikeluarkan dari tengah tenggorokan kita. Ketika dilafalkan, posisi seperti kita melafalkan kata ayah. Sa, ha, hi, hu, bah. Selanjutnya yaitu huruf yang ketujuh, kha. Huruf ini dikeluarkan dari tenggorokan yang didekatkan dari rongga mulut. Ciri khas terdapat seperti suara orang yang sedang mendengung. Perhatikan kho, khi, hu, khah. Catatan dalam huruf kho ini diperhatikan dalam posisi sukun, suara tidak boleh mantul, yang benar mengalir suaranya. Yang kedelapan yaitu huruf da. Huruf da keluar dengan menyentuhkan ujung lidah kita ke gusi bagian atas. Dalam keadaan mati, huruf da terdengar memantul. Da, di, du, bad. Selanjutnya yaitu huruf do. Cara melafalkan huruf do: menyentuhkan ujung lidah kita dengan dinding dua bagian seri atas. Suara mengalir dengan lembut tanpa diiringi dengan mengalirnya udara. Da, di, du, bad. Selanjutnya yang ke-10 yaitu huruf ra. Melafalkan huruf ra dikeluarkan dengan menyentuhkan lidah depan. Huruf ro, mengucapkan huruf ro dikeluarkan dengan menyentuhkan lidah depan atau lisan dengan langit-langit bagian depan. Perhatikan ro, ro, ri, ru, bas. Sebelum huruf ro yang mati berharokat fathah domah, maka suaranya terdengar mantul. Selanjutnya yang ke-11 yaitu huruf za. Huruf za dikeluarkan dengan ujung lisan kita hampir di atas dua gigi seri bagian atas. Diucapkan dengan mengalir suara tanpa diiringi dengan udara. Za, zi, zu, baz. Huruf sa. Huruf sa diucapkan dengan menggunakan lidah terdekat hampir di atas dua gigi seri bagian bawah. Bagaimana kita melafalkan huruf za tetapi diiringi dengan mengalirnya suara dan nafas suara bersamaan. Sa, si, su, bats. Selanjutnya itu huruf so. Keluar dengan menyentuhkan tengah lidah dengan langit-langit, diucapkan mengalir udara dan nafas ketika melafalkan, menyebarkan nafas yang disebut dengan tahfah, fathah. Sal, sil, su, bats. Huruf sin atau sa diucapkan dengan menggunakan lidah terdapat hampir di atas dua gigi seri bagian bawah. Sebagaimana kita melafalkan huruf za tetapi diiringi dengan mengalirnya suara dan nafas secara bersamaan. Sa, sil, su, bas.
suaranya diayunkan. Huruf syah dikeluarkan dengan menyentuhkan tengah lidah dengan langit-langit. Diucapkan mengalir udara dan nafas ketika melafalkan, menyebar nafas yang disebut dengan Celsius. Huruf shad tempat keluarnya sama seperti melafalkan huruf sin, dan sifat serta karakter tidak jauh berbeda dengan huruf sin. Yang membedakan antara sin dan shad adalah suara menebal dan saat melafalkan huruf shad, yaitu so, sil, su, bas. Huruf do. Huruf dikeluarkan dengan menyentuhkan dua sisi lisan dengan gigi geraham atas. Boleh kita menyentuh dua sisi lidah dengan geraham di atas. Kita sentuh dua sisi lidah dengan geraham atas. Atau kita sebut menyentuhkan salah satu bagian. Contoh, sisi lidah kanan bertemu dengan geraham kanan, atau sebaliknya, diucapkan dengan lembut tanpa mengalir nafas. Perhatikan do, di, du, bad. Yang selanjutnya yaitu huruf ta. Huruf ini keluar dengan menyentuhkan ujung lisan dengan tempat tumbuhnya dua gigi seri bagian atas. Tetapi kita melafalkan ta. Perbedaannya dengan huruf ta adalah huruf to tidak mengalir nafas, dan jangan lupa ketika kita melafalkan huruf to dalam keadaan mati, suara terdengar mantul. Selanjutnya yaitu huruf ta. Secara melafalkan sama dengan huruf da. Makhrajnya pun sama dengan huruf da. Tetapi perbedaannya antara do dan to adalah pada suara tipis dan tebal. Huruf diucap dengan tipis suara, sementara huruf to diucapkan dengan menebalkan suara. Perhatikan to, ti, tu, bat. Yang selanjutnya itu huruf a. Keluar dari tengah tenggorokan kita sama dengan cara kita melafalkan huruf h. Perhatikan a, u, bah. Hindari pembacaan huruf ain yang keluar dari rongga hidung. Tidak ada suara yang keluar dari rongga hidung, melainkan. Baik, itu saja yang bisa disampaikan. Sekian, terima kasih.